Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berjalannya waktu, hari berganti, bulan pun berganti. Saat ini kita sudah berada di tahun 2026. Menandakan bahwa waktu terus berputar dan perputaran waktu tidak ada yang bisa menghentikannya. Makanya di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berkaitan dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian wal lail, demi malam. Wan nahar, demi siang. Wal asri, demi masa. Semuanya berkaitan dengan waktu. Firman Allah ini bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu itu menentukan apakah kita akan selamat di dunia ataupun akan sengsara di akhirat. Coba kalau kita lihat pada surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Imam Syafi'i mengatakan ruginya manusia itu karena di dalam waktu yang Allah berikan, di dalam waktu yang Allah titipkan kepada kita, Allah beri kesempatan kepada kita hidup sama 24 jam. Tidak lebih semenit, tidak lebih sedetik, dan tidak kurang juga sedetik. Semua kita sama. Tetapi coba kita lihat, semua kita memiliki potensi-potensi yang berbeda, memiliki aktivitas-aktivitas yang berbeda. Bahkan terkadang kalaupun sama profesinya, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Dari waktu yang Allah titipkan kepada kita, itu jadi modal kita. Apakah waktu yang kita gunakan itu ada nilainya di sisi Allah, atau jangan-jangan di situ terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat waktunya sama 24 jam. Orang yang melakukan maksiat juga sama, waktunya 24 jam. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu. Biar kita memikirkan bahwa perjalanan waktu itu terus berjalan. Dan kalau orang yang taat kepada Allah, yang mengerti tentang perjalanan waktu itu, dia akan menggunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sadar. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah mengingatkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Apakah beribadah kepada Allah, apakah menyembah Allah hanya tempatnya di masjid? Tentu bukan itu jawabannya. Bertebarlah kita di muka bumi ini jika niat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah dengan jalan-jalan yang tidak melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ bentuk ibadah kita. Bangun kita di pagi hari, berangkat kita beraktivitas, melakukan pekerjaan profesi kita. Di situ tersimpan semua ibadah. Asalkan pada saat kita melakukan aktivitas kita, jangan sampai bertentangan dengan syariat-syariat Allah. Jangan sampai bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan, ni'matani kasirun minan nas maghbunun fihima. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang mana dua nikmat ini terkadang manusia lalai, tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh. Yang pertama kesehatan, yang kedua kesempatan. Allah pertama memberikan nikmat sehat. Terkadang dengan kesehatan yang Allah berikan, tangan mampu bergerak, kaki mampu melangkah, mata mampu melihat, lidah mampu mencicipi. Terkadang kita tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita bisa duduk saat ini bersimpuh menghadap Allah, ingin melaksanakan sholat ibadah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menganggap ini adalah hal yang biasa. Kesehatan yang Allah berikan, tanda orang bersyukur dengan nikmat, tanda orang merasa bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat itu, nikmat kesehatan itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Gunakan kaki kita melangkahnya ke masjid. Ayunkan tangan kita, diayunkan ke majelis-majelis taklim. Jika kita memiliki harta, gunakan harta kita untuk menyantuni orang-orang yang lemah, untuk bersedekah, berinfak dan sedekah. Itu berarti kita bersyukur dengan nikmat sehat itu. Tetapi pada saat kita mendapatkan kesehatan, kita lupa bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka di situ terdapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat yang terkadang kita itu lalai, yakni kata Rasulullah al-faragh, kesempatan. Saat ini kita berada di tahun 2026. 2 hari 3 hari yang lalu kita berada di tahun 2025. Apakah ini pemberian yang cuma-cuma dari Allah? Tidak. Allah memberikan kesempatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ajaran agama kita, jika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, anggaplah bahwa ibadahnya lebih banyak daripadamu. Tetapi pada saat engkau melihat orang yang lebih mudah darimu, anggaplah bahwa maksiatnya lebih sedikit daripadamu. Kenapa? Karena setiap orang memiliki waktu yang sama, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang ia gunakan dari waktu yang Allah berikan itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai, kalau disebutkan di dalam hadis yang lain, gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kapan waktu sibuk kita? Waktu sibuk kita perlu kita ketahui adalah pada saat menjelang akhir hidup kita, pada saat menjelang ajal kita. Di situ adalah waktu yang sangat sebentar. Di situ adalah waktu yang sangat-sangat sedikit. Karena di situ adalah waktu sibuk kita menghitung ibadah kita, menghitung perbuatan kita, menghitung aktivitas kita selama hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum datangnya akhir kehidupan kita, mari kita hitung hidup kita dalam kehidupan ini. Minimal pada saat kita menjelang menutup mata di malam hari, sebelum kita tidur, hitung apa aktivitas yang aku lakukan pada hari ini. Apakah kebaikan yang banyak, apakah keburukan yang banyak. Jika kebaikan yang banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat kita menyadari begitu banyak keburukan, begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak kelalaian kita kepada Allah, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum engkau nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kesehatan, semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa maksimalkan untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan hanya kita sholat, beribadah bukan hanya kita membaca Al-Quran, bukan hanya kita berzikir, bukan hanya bersedekah, tetapi seluruh tarikan nafas kita, seluruh gerak-gerik tubuh kita, jika itu bukan hal yang negatif, bukan hal yang mendatangkan keburukan Allah, bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim